Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, kita masuk ke segmen bincang-bincang di mana saya selaku Nur Alamsyah Ismail selaku host bersama Prof. Dr. Sangkala. Selamat datang Prof. Selamat datang ya. Pada segmen ini kita akan membahas terkait fenomena yang sedang terjadi terkait kontestasi politik yang seharusnya dimulai pemilihannya di 2024 tapi sedang hangat-hangatnya di tahun 2022 ini yang notabene 2 tahun lagi, di mana banyak partai politik telah memperkenalkan calon-calon yang dia usung, dan kita dalam konteks reformasi birokrasi ingin melihat bagaimana sih kesiapan kita sebagai orang yang konsen ke reformasi birokrasi melihat calon-calon ini. Menurut Prof. Dr. Sangkala, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena ini? Ya, secara umum sih ya kita tidak sebenarnya ingin mencampur lebih jauh mengenai siapa calon-calon yang diusung, karena secara konstitusional memang hampir tidak mungkin calon independen bisa maju kan. Karena itu ya kita harus terima bahwa partai politik itulah yang secara konstitusional mengajukan calon, itu pun ada persyaratan-persyaratan minimum, minimal 20% ya. Nah, karena itu yang kita concern sebenarnya bagaimana calon-calon ke depan ini betul-betul mampu membawa Indonesia seperti yang kita ketahui bersama bahwa menurut ramalan Bank Dunia bahwa Indonesia itu di 2045 itu akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Itu berarti bahwa kepemimpinan ke depan ini itu menjadi sangat kritis sebenarnya jika kemudian yang terpilih itu adalah kepala pemerintahan yang tidak capable atau kompeten. Apalagi kemudian kalau lebih banyak kepentingan-kepentingan kelompok maupun partai yang lebih diutamakan dibandingkan persoalan yang dihadapi pemerintahan atau negara ini ke depan. Sehingga kita concern ini bagaimana, karena bagaimanapun juga di Indonesia ini pemerintahan itu masih menjadi agen perubahan, masih menjadi motor penggerak perubahan, sehingga diharapkan bahwa dengan kepemimpinan yang tepat maka potensi Indonesia yang sangat luar biasa ini itu bisa betul-betul efektif digunakan, sehingga pada saatnya apa yang diramalkan oleh Bank Dunia itu benar-benar bisa terwujud, yang pada ujungnya tentu mampu mesejahterakan masyarakat. Ya, ada beberapa data terkait pasca COVID yang dimana WHO merilis data yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang pasca COVID perekonomiannya cenderung membaik dibanding negara-negara lain. Buktinya di negara-negara lain pada saat ini ada banyak inflasi. Nah, terkait dengan fenomena ini, menurut Prof, apakah tanpa harus menyebutkan partainya atau bahkan tokoh politiknya, apakah fenomena yang lebih awal ini merupakan tanda baik bagi kita untuk memilih atau bahkan menilai sosok tokoh politik ini atau bahkan memberikan pengaruh negatif terhadap kita? Iya, jadi kalau kita lihat strategi penanganan COVID ya di beberapa negara termasuk negara-negara maju pun itu menunjukkan bahwa kelebihan Indonesia itu karena berakar pada culture kita di mana melakukan penentasan ya terkait dengan penanganan COVID yang bersifat gotong royong. Kita bisa lihat hampir tidak ada institusi yang tidak bergerak bersama sampai ke level RT, RW dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ini bukan hanya gerakan biasa, tapi itu merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk menggerakkan potensi culture kita yang sudah ada, menemukan analis. Sehingga kalau kita lihat Indonesia itu berbeda cara penanganannya. Kalau negara lain itu lockdown, kita tidak kan.
beberapa secara bertahap dilakukan, dan itu merupakan indigenous wisdom yang kita miliki, dan itu tentu bertumpu pada kepemimpinan terutama presiden. Karena itu potensi kita yang luar biasa ini itu sebenarnya bisa menjadi gerakan yang luar biasa dampaknya kalau dioptimalkan. Ya. Tapi ini Prof, terkait terpilihnya orang atau masuknya orang dalam partai politik yang nantinya muaranya itu menjadi seorang calon pemimpin, menurut Prof, apakah penjaringan dalam partai politik untuk memunculkan seorang tokoh politik yang nantinya jadi pemimpin, baik itu presiden ataupun kepala daerah, ini sudah baik dalam proses penjaringannya, dalam memilih orang-orang yang memang konsen ke aspek pemerintahan, bukan hanya ke politik praktisnya? Ya, kalau kita lihat fakta di pemerintahan itu, tentu kita berharap bahwa partai politik itu mampu memilih dan mengkader sebenarnya calon-calon pemimpin di masa depan. Karena fakta yang kita lihat bahwa bukan tidak ada, tetapi lebih banyak calon-calon pemimpin termasuk di daerah itu yang kemudian hanya menekankan pada aspek popularitas dan mungkin banyak modal, tetapi tidak dibekali dengan kemampuan manajemen pemerintahan. Padahal seperti yang saya katakan tadi, pemerintahan itu masih ujung tombak di dalam melakukan perubahan terkait dengan pembangunan dan masyarakat. Nah, sementara mereka ini masuk dalam pemerintahan yang tidak begitu menguasai manajemen pemerintahan. Ya, jadi knowledge base tentang bagaimana mengelola pemerintahannya efektif itu tidak dimiliki oleh banyak calon-calon pemimpin. Nah, sementara kita tahu bahwa kultur birokrat sekarang ini itu masih didominasi oleh perasaan harus loyal kepada pimpinan, dan pimpinan menggunakan pola komando, ya kan, seluruh perilakunya itu ditentukan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kalau kemudian pemimpinnya tidak mengerti tentang bagaimana manajemen pemerintahan, terutama berkaitan dengan bagaimana mereformasi birokrasi. Akibatnya ya potensial luar biasa yang kalau kita lihat struktur pendidikan para birokrat kita sekarang ini itu 2,2 juta lebih dari 4.081.000 lebih itu adalah tamatan S1. Bahkan sudah 400-an lebih itu magister dan 25 ribuan itu doktor. Nah, ini kan potensi-potensi luar biasa. Namun jika tidak dikelola dengan baik, maka ya birokrasi sebagai sebuah institusi yang kalau kita lihat di dalam tujuan atau dampak daripada reformasi birokrasi itu adalah bagaimana mampu menciptakan daya saing bangsa gitu ya. Dalam artian bagaimana efektif pemerintahan bisa dibangun, kemudian semakin menurunnya indeks persepsi korupsi, kemudahan di dalam berbisnis, dan yang terpenting adalah semakin tumbuh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, ini kan bergantung pada pemimpin. Nah, ini persoalannya di situ. Berarti partai politik sebagai yang kita pahami sekarang merupakan kendaraan politik untuk pemimpin, berarti harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan tokoh-tokoh yang betul-betul paham dengan kondisi sekarang, bukan hanya karena elektoralnya tinggi, tapi juga dari sisi pemahaman. Nah, muncul pertanyaan lagi, Prof. Kita sebagai orang awam ataupun orang yang paham dengan pemerintahan, apalagi Prof yang sejak lama konsen ke reformasi birokrasi, secara singkat, Prof, bagaimana sih kita menilai sebelum kita memilih orang tokoh politik yang kemungkinan ini akan mendorong secara positif reformasi birokrasi yang sudah kita lakukan? Jika kita lihat di 2013 kita sudah mempersiapkan atau memahami bahwa Indonesia masih masuk ke aspek poin rule based birokrasi, di mana di tahun 2025 nanti kita mempersiapkan diri sebagai masuk ke tahapan dynamic governance. Nah, secara singkat, Prof, bagaimana kita menilai orang ini akan memberikan dampak positif ketika dipilih nanti? Orang ini akan memiliki kompetensi dari aspek pemahaman pemerintahan yang memberi dampak reformasi birokrasi yang sudah kita lakukan dan akan kita temui nanti di depannya.
Ya, secara teknis saya kira memang melalui track record calon kan. Track record. Tetapi kita bisa melihat bahwa hampir peluang itu kita tidak miliki karena yang ajukan kan partai politik. Betul. Ya kan? Ada gerakan-gerakan sosial seperti misalnya melalui penyebaran luasan atau melalui survei-survei yang mungkin bisa dipakai untuk menjaring kira-kira aktor-aktor apa yang ada di tengah masyarakat yang memungkinkan untuk bisa dipilih, tetapi kan bergantung pada partai politik. Sayang sekali kalau masyarakat kemudian, walaupun kita akui bahwa masyarakat juga terlalu dibanjiri informasi, lalu kemudian informasi itu kan susah diklarifikasi kebenarannya hanya karena popularitas, begitu kan. Karena itu menjadi penting, saya kira, kesadaran internal partai politik untuk tidak sekedar mementingkan kepentingan dia untuk mengusung calonnya yang kemudian ketahui bahwa ya kapabilitasnya rendah gitu, karena korbannya kan bangsa ini gitu. Karena itu harus ada kesadaran internal. Beberapa partai saya lihat ada yang menyebut sekolah kader ya, tapi apakah sekolah kadernya betul-betul membekali calonnya itu pemahaman atau pengetahuan bagaimana mengelola pemerintahan, bukan hanya di aspek politik, tapi terpenting karena kita bicara mengenai pemerintahan ya. Nah, itu yang kita lihat, termasuk misalnya pada saat proses-proses pilkada itu di mana KPU ya mengundang calon-calon, jarang kita melihat itu calon itu diuji kemampuan pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan pemerintahan. Nah, jadi panelis-panelis yang dipanggil itu hampir tidak menyinggung, padahal seperti yang saya katakan tadi, pemerintahan itu di Indonesia masih menjadi ujung tombak dalam melakukan perubahan. Sehingga tidak berbicara aspek-aspek lain, tapi yang lebih penting lagi karena dia ini mengapalai mesin pemerintahan kan, dan mesin ini efektif digunakan untuk merubah masyarakat termasuk negara ini. Jadi ya itu kita harapkan. Jadi secara simultan tentu partai politik harus membangun sebuah mekanisme untuk mengedepankan meritokrasi di dalam memilih pemimpin, dan masyarakat yang memang bisa menemukan berbagai macam informasi yang tidak terbatas mengenai calon-calon bisa mungkin dimobilisasi melalui lembaga-lembaga atau mungkin lembaga-lembaga survei untuk mensurvei seperti apa kira-kira calon-calon yang memungkinkan untuk dimajukan, sehingga dengan demikian partai juga harus terbuka untuk menerima walaupun bukan kadernya, tetapi kalau demi kemajuan bangsa saya kira ya harus terbuka menerima kenyataan itu bahwa masyarakat menilai bahwa calon-calon yang disurvei itu memang dianggap layak untuk memimpin bangsa ini. Jadi ada kedua belah pihak yang harus terbuka. Karena kalau cuma mengedepankan aspek bahwa yang berhak mengajukan partai politik, itu bisa sedikit mengecewakan juga, karena pada akhirnya kita diajukan calon yang sebenarnya kita tidak suka. Ya, masyarakat tidak merasa itu capable. Jadi akhirnya terjadi oligarki partai politik yang mengajukan calon yang sebenarnya yang menurut kita tidak layak, tapi kita dipaksa untuk memilih. Makanya juga Prof, mohon maaf saya potong, makanya juga kadang kita melihat debat kandidat itu semacam bentuk formalitas, karena pertama sangat dibatasi oleh waktu, dan tidak jarang kita melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan si calon ini yang akan memimpin kita baik itu daerah dan maupun negara tidak paham terkait apa yang dipertanyakan, bahkan melebar jauh dari pertanyaan. Mungkin itu ya. Jadi sebelum debat kandidat harusnya ada aspek-aspek penjaringan yang lebih baik lagi ya, Prof. Iya. Baik dari partai politik maupun secara independen masyarakat menilai melalui survei-survei yang mungkin dilakukan. Ya, jadi saya kira jangan kita buru aspek formalitasnya, tahapan-tahapan pelaksanaan, karena untuk apa semua itu kalau kemudian kita disodorkan calon yang tidak begitu paham kan, tidak begitu kompeten. Jadi menurut saya mungkin lembaga survei harus mulai bekerja, lembaga-lembaga non pemerintah, untuk misalnya membuka debat-debat calonnya calon gitu ya, walaupun mungkin belum punya partai atau apa, tapi menurut masyarakat ini layak, itu yang diperdebatkan sebelum dimasuk di area proses untuk pilpres atau pilkada gitu kan, sehingga nanti masyarakat bisa menilai mana-mana kandidat yang tidak berada dalam sistem partai politik, tapi
masyarakat yang terbaik yang ada di antara kita itu untuk diajukan, didorong dari bawah ya. Jadi ada pendekatan yang bersifat top down dari bawah juga kan, sehingga nanti akan kelihatan siapa lebih layak gitu. Dan partai politik ya harus juga logo, misalnya kalau ternyata survei itu lebih menonjol misalnya yang berasal dari masyarakat kan dibandingkan dari partainya. Kan partai untuk siapa? Kan untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri kan. Nah, ini yang mindset ini harus dibangun gitu. Nah, terkait bagaimana pemimpin atau tokoh politik yang menjadi pemimpin sekarang, ada juga fenomena yang terjadi, Prof, di mana para pemimpin ini marak bermain media sosial. Kalau saya punya data terkait partai politik, walaupun masih dikuasai oleh partai politik, ternyata tingkat followers partai politik juga tinggi. Nah, ini berbanding lurus dengan popularitas tokoh politik di media sosial dan media massa. Nah, tidak jarang kita temui banyak tokoh politik yang sekarang menjadi pemimpin ini memiliki media sosial tersendiri, Prof. Dan di kontennya banyak membahas terkait bukan hanya pribadi, tapi bagaimana kinerja-kinerja yang dia lakukan di aspek pemerintahannya. Nah, menurut Prof, apakah ini menjadi sebuah media yang objektif bagi masyarakat? Secara simpel, dia bisa menilai pemimpin itu dari media sosialnya, baik itu media massa atau media mainstream. Bagaimana menurut Prof? Apakah ini menjadi salah satu yang Prof bilang tadi, bahwa kita harus menilai pemimpin dari apa yang dia kerjakan. Nah, setelah mereka bermain di media sosial dan memperlihatkan kinerjanya, apakah ini menjadi salah satu media yang objektif, Prof? Iya, ini kan ada fenomena baru dari sisi keterbukaan informasi ya, di mana kita baru belajar. Dan kalau kita lihat pengguna internet kita itu sudah 74% sebenarnya masyarakat kita itu menggunakan internet. Bahkan jumlah pemakai handphone itu 300 juta lebih, 2 kali lipat daripada jumlah penduduk kita. Tetapi itu kan kita harus lihat lagi lebih jauh, apakah itu sekedar pemakai atau memang menjadikan sebagai informasi. Kelemahan dari konten-konten di internet itu kan tidak seperti di media cetak yang memang memiliki redaksi yang memang memfilter sebenarnya, check and recheck gitu kan, sehingga infonya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di media sosial kan semua orang bisa mengupload apa saja yang dipikirannya, sehingga memang di sini diperlukan kemampuan netizen ini untuk bisa memilah-pilah mana kira-kira informasi yang memang benar-benar valid atau tidak gitu kan. Dan ini merupakan fenomena di mana ya kaum milenial kita ini kan pemilih baru gitu ya. Yang mungkin saja pemahaman politiknya juga belum sangat bagus. Kalaupun juga dia tahu, itu pun juga melalui media sosial, karena kehidupan mereka kan senantiasa ditemani oleh instrumen-instrumen media sosial gitu kan. Nah, jadi saya kira ini strategi partai politik untuk mencoba menggait ya pemilih muda. Tetapi kita tahu bahwa mereka ini kan generasi baby boomers dan generasi X yang sebenarnya dia hanya berusaha beradaptasi, dan itu saya kira ya strategi politik lagi yang sebenarnya. Tapi yang terpenting sebenarnya itu tidak haram bagi mereka, tapi betul-betul mereka memunculkan atau mengeluarkan informasi-informasi yang kebetulan mereka mungkin memiliki media sosial yang dikelola dengan profesional, supaya menampilkan informasi-informasi yang betul-betul memperlihatkan track recordnya yang valid gitu ya, sehingga siapapun bisa mengakses. Itu saya kira jadi sah-sah saja sih sebenarnya. Jadi masyarakat kita juga harus dididik, terutama pemula ini, pemilih pemula, untuk tidak mudah terpengaruh dengan media sosial yang kita tahu sangat bebas sekali. Sangat bebas. Ya, demokrasi di tangan mereka untuk bisa memilih mana informasi yang baik, mana yang tidak. Karena itu ya ini peran daripada segala unsur komponen untuk ya mulai mengedukasi para pengguna internet untuk ya selektif di dalam memilih informasi, sehingga ketika dia tiba masanya untuk melakukan pemilihan baik presiden maupun pemerintah kepala daerah, itu betul-betul ya hasil perenungan, hasil analis mereka, sehingga betul-betul yang terpilih ya yang memang pantas untuk terpilih menjadi pemimpinnya. Berarti media sosial ini bolehlah dijadikan salah satu patokan dalam menilai
calon pemimpin kita? Ya bisa, tapi kan kita tahu bahwa tingkat kedewasaan masyarakat kita kan berbeda seperti negara seperti ketika Amerika bisa menggunakan bahkan pilpresnya pakai digital kan, Digital. ya karena tingkat kedewasaan mereka ya beda kan. Nah ini yang seperti Donald Trump, bagaimana dia bisa mengalahkan Hillary kan? Iya. Itu karena kekuasaan mereka menggunakan big data gitu kan. Iya. Nah bagaimana dengan konteks Indonesia, saya kira juga harus hati-hati melihat karena tingkat kedewasaan politik kita terutama kaum milenial kan berbeda dengan negara-negara yang relatif sudah maju begitu. Tapi bisa saja digunakan, tetapi yang seperti yang kita kemukakan lebih awal bahwa ya jangan yang dikemukakan ya sentimen-sentimen identitas yang kemudian itu memanipulasi emosi pemilih yang kemudian lari yang ke arah tidak objektif gitu. Karena dia sendiri rugi kan, kalau salah pemimpin 5 tahun akan menderita. Karena itu harus betul-betul dia harus bijak memanfaatkan informasi itu untuk memilih pemimpin yang tepat gitu. Dan para calon-calon itu ya jangan mengedepankan aspek menggiring emosi mereka untuk kemudian dia dipilih, tapi kemukakan seperti katakan tadi ya tampakkan bahwa Anda itu berkinerja selama ini. Track record Anda itu memang teruji sehingga ada mutual simbiosis di situ dan kita bisa lihat bahwa masyarakat bisa memilih objektif, Anda juga terpilih karena memang Anda pantas untuk dipilih begitu ya. Bukan hanya dikatakan tanda kutip cerdas bermain media sosial, Iya, tapi memang secara kinerja oke, dan ada media sosial yang menjadi tempat dia mencurahkan bagaimana dia melakukan kinerjanya seperti itu ya, Prof. Iya, karena memimpin negara ini kan tidak mudah, kompleksitasnya. Jadi kita lihat saja dari sisi keragamannya luar biasa. Sehingga ini memerlukan memang seni memimpin ya. Dan itu juga walaupun debatable bahwa apakah calon pemimpin itu harus memang teruji kepemimpinannya, tidak juga, tapi paling tidak melalui track record yang kita lihat bahwa dimanapun dia pernah memimpin terlihat kesuksesannya kan, sehingga itu terlihat bahwa sisa peluang yang diberikan gitu kan. Ya, begitu saya kira. Konsisten antara apa yang dikerjakan dengan media sosialnya ya begitu ya. Begitu ya, kita ibaratkan banyak likes-nya atau banyak comments-nya yang positif. Ya. Oke, sebagai penutup, Prof, fenomena ini masih debatable. Fenomena pencalonan ini masih debatable. Apakah yang mengatakan bahwa ini terlalu dini untuk diumumkan, tapi ada juga yang bisa melihat mengangkat aspek positif dari pencalonan ini atau pengusungan ini, di mana kita bisa lebih awal menilai oh ini emang layak atau tidak. Terakhir, Prof, menurut Prof, bagaimana melihat bagaimana kita mengambil aspek positif dari fenomena yang debatable ini, mau cepat atau lambat ini, dalam aspek pengusungan calon? Ya, saya kira terlepas dari itu strategi partai politik ya, betul. Karena pasti mereka sudah menghitung untung ruginya ya. Tapi kita bisa lihat bahwa partai politik nampaknya juga mengacu pada hasil survei kan. Walaupun orang yang tidak punya partai politik, pada akhirnya dia akan ambil sebagai calon yang diusung oleh mereka karena pilihan masyarakat, dan pasti partai politik kan ingin menang. Tidak mungkin dia mengusung sesuatu yang tidak menang gitu. Bagi masyarakat tentu ini bagus karena pada akhirnya lebih awal lebih bagus. Karena ini kan juga masih tentatif kan, bahwa dia calon bukan belum didaftar di KPU, sehingga masyarakat bisa bebas menilai siapa dia, dan mungkin di media sosial bisa menjadi cara atau mungkin ajang untuk berdebat atau mengkritisi calon-calon itu, sehingga akan mengkristal kira-kira kalau ini layak tidak. Nanti kalau partai lain mengajukan, kita bisa bandingkan satu dan yang lainnya. Tetapi yang terpenting bagi kita ini yang memang konsen di birokrasi pemerintahan, ya tolonglah bahwa calon presiden ke depan itu memang yang memiliki pengalaman walaupun dalam skop yang kecil, bahwa dia mampu mengelola pemerintahan. Karena birokrasi kita ini bisa dikatakan belum terlalu banyak kemajuannya, walaupun kesadaran untuk mereformasi birokrasi itu sudah 12 tahun yang lalu. Kita tahu bagaimana kemudian manajemen pola pendekatan yang dipakai itu kan sangat dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan asing yang belum tentu cocok dengan kita, sehingga betul-betul kita harus bisa mampu menciptakan manajemen pemerintahan yang memang ya khas Indonesia, yang bisa betul-betul efektif digunakan. Karena sekedar menjiplak belum tentu cocok kan? Dan itu yang kita hadapi sekarang, bahwa
banyak pendekatan-pendekatan atau sistem yang kita gunakan dalam pemerintahan kita, kemudian terbukti tidak banyak perubahan. Dan kita bisa lihat bahwa kalau kita menilik pada Perpres 81 2010 bahwa seperti dikatakan tadi, bahwa kalau birokrasi yang sekarang ini dibutuhkan kelincahan yang luar biasa, berarti pemerintahan itu harus bergeser dari aktivitasnya berorientasi pada regulasi kepada performance. Tapi apa yang terjadi sekarang 12 tahun ini menurut hasil penilaian Menpan evaluasinya toh belum banyak bergeser. Nah ini kan di sisi lain lingkungan bergerak dengan menggunakan deret ukur, sementara birokrasi masih deret hitung. Nah siapa merubah? Pemimpin. Karena kultur internal birokrasi itu harus dipimpin, harus dikontrol, harus dikomandoi. Mau tidak mau ya seperti itu. Beda dengan di luar negeri yang memang birokratnya sudah mandiri dan profesional. Kalau kita kan masih baru membangun. Nah kalau presidennya atau kepala daerahnya tidak bisa mengguidance, terus mau jadi apa? Habis anggaran tiap tahun digunakan APBN, APBD, tapi perubahan tidak ada. Dan kalau birokrasi tidak berubah, berarti masyarakat juga tidak berubah kesejahteranya. Karena salah satu fungsi birokrasi kan mensejahterakan rakyat lewat kebijakan, program maupun lewat layanan yang diberikan. Sangat membuka wawasan kita, Prof. Nah, tiba kita di segmen terakhir bahwa ada banyak fenomena yang kita bisa bahas ke depannya. Nah, terkait fenomena ini, kita dari diskursus yang terjadi tadi, salah satu poin yang saya bisa ambil bahwa kita sebagai pemilih harus cerdas dalam memilih calon pemimpin kita, bukan hanya dari aspek politiknya, tapi bagaimana kita menilai kesiapan dari calon pemimpin ini dalam aspek pemerintahan, dari aspek reformasi birokrasinya dan segala macam. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan lainnya. Sekian, salam reformasi birokrasi.